Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga solih-solihah di rumah dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan semangat berpuasa di bulan Ramadan ini. Oke, baiklah. Di sore hari ini dalam LHI Berkisah, kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok sahabat Rasulullah. Nah, siapakah beliau? Pasti penasaran ya. Ya, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Pasti solih-solihah sudah tidak asing lagi ya dengan ceritanya Abdurrahman bin Auf. Nah, salah satu sahabat Rasul ini begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustadz Diki akan menyampaikan cerita dari Abdurrahman bin Auf, dan solih-solihah semuanya silahkan menyimak dengan baik. Oke? Solih-solihah, jadi pada suatu hari di kota Madinah dalam keadaan aman dan tentram, terlihat kesibukan warga yang beraktivitas di tengah kota. Tiba-tiba terlihat kabut tebal yang mengepul ke udara, datang dari tempat yang tinggi di pinggir kota. Debu itu semakin lama semakin tinggi, hampir menutupi pandangan mata. Kemudian dari pinggir kota terdengar hiruk pikuk yang memberitahu tentang datangnya kiriman besar yang datang ke kota itu. Tak lama kemudian sampailah 700 unta membawa muatan jalan-jalan di kota Madinah. Orang-orang saling memanggil dan menghimbau untuk menyaksikan keramaian ini. Dan orang-orang turut gembira dengan datangnya rizki dan harta yang dibawa orang itu. Lalu Ummul Mukminin Aisyah berkata, apakah yang terjadi di kota Madinah? Kemudian dijawab oleh Abdurrahman bin Auf yang datang dari Syam dengan membawa barang dagangan. Orang yang telah menyebabkan keramaian ini, kata Ummul Mukminin lagi. Benar Ummul Mukminin, kata Abdurrahman bin Auf. Karena menyaksikan kedatangan unta tersebut, Ummul Mukminin menggelengkan kepalanya. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang berhasil, dan keberhasilannya yang paling sempurna. Dia adalah orang yang kaya raya, dan kekayaannya melimpah ruah. Dia adalah seorang mukmin yang tidak mau kehilangan bagian agamanya karena dunia. Seorang mukmin yang tak mau kekayaannya membuatnya lupa pada agama. Nah, itulah hebatnya Abdurrahman bin Auf. Beliau juga adalah orang yang selalu meningkatkan hartanya sebagai wujud kedermawanannya. Dia adalah salah satu dari 8 orang terdahulu yang masuk Islam. Ketika itu Abu Bakar datang kepadanya memperkenalkan Islam. Begitu juga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah. Maka tak ada keraguan yang jadi penghalang. Lalu mereka pergi untuk menyatakan keislaman. Setelah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf mendapatkan penindasan dari kaum Quraisy. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi Rasul dan menceritakan apa yang telah terjadi. Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah guna menghindari hal-hal yang buruk. Rasul memerintahkan hijrah ke Habsyi. Kemudian Abdurrahman bin Auf ikut berhijrah, lalu kembali lagi ke Mekah
Kemudian hijrah yang kedua kalinya ke Habsyi. Lalu hijrah ke Madinah lagi. Namun dalam perjalanannya tidaklah mudah. Abdurrahman bin Auf harus bertempur bersama Rasul. Dalam perjalanannya ke Madinah, beliau mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dari sana, beliau mendapatkan 20 luka pedang di tubuhnya. Dilanjut perang Khaibar yang menyebabkan kakinya pincang. Kemudian perang Mut'ah yang menyebabkan giginya patah. Selama hidupnya, Abdurrahman bin Auf menjadi teladan baik bagi seorang mukmin yang besar. Oleh karena itu, Rasul memasukkan dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira dari Allah sebagai ahli surga. Nah, kemudian dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan keuntungan yang bahkan menyebabkan ia takjub dan heran terhadap dirinya. Ia sampai berkata, jika diibaratkan aku mengangkat batu, kutemukan sebuah emas di bawah. Begitulah bahwa Allah telah mempermudah setiap langkah yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf. Pada suatu hari, ia mendengar bahwa Rasul bersabda, "Wahai Ibnu Auf, kau termasuk golongan orang yang kaya, dan kau akan masuk surga secara perlahan-lahan. Tinggalkanlah kekayaan itu kepada Allah. Pasti Allah akan mempermudah langkahmu." Semenjak mendengar itu, Abdurrahman bin Auf menjual tanah seharga 40.000 dinar. Dan hasil penjualan tanah tersebut ia bagikan untuk keluarga dan bani dan kaum fakir miskin. Jika dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan uangnya sebesar 78 miliar. Wow, angka yang besar ya nak ya, 78 miliar ya. Nah, kemudian untuk melengkapi keperluan perang, saat berhijrah, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 500 ekor kuda untuk bala tentara Islam. Dan setiap orang yang mengikuti perang Badar itu masing-masing mendapatkan 400 juta rupiah. Hingga Utsman bin Affan yang tergolong kaya pun juga menikmati atau mengambil bagian dari yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Utsman berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal, lagi bersih. Dan memakan harta itu membawa keselamatan dan berkah. Atas sedekahnya tersebut, Rasulullah mendoakannya. Semoga Allah memberikan kepadamu keberkahan terhadap harta yang kamu berikan. Semoga Allah memberkatimu juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Inilah seorang laki-laki terkaya dalam Islam. Hartanya yang melimpah ruah tidak menjadikannya orang yang rakus dan sombong. Beliau melelahkan hartanya untuk selalu menegakkan agama Allah. Baginya, memiliki harta yang berlimpah tidaklah cukup untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Apabila harta yang dimiliki tidak dapat bermanfaat bagi agama dan orang yang membutuhkan, soleh-solehah, kita tadi sudah menyaksikan bersama kisah dari Abdurrahman bin Auf.
Masya Allah, luar biasa ya nak ya. Abdurrahman bin Auf banyak sekali memiliki keutamaan. Beliau adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga dijanjikan surga oleh Rasulullah. Dan beliau adalah salah satu dari sahabat Rasul yang paling kaya. Luar biasa ya Abdurrahman bin Auf. Nah, siapa di sini dari soleh-solehah yang bercita-cita jadi orang kaya? Pasti semuanya ya, termasuk Ustadz Diki juga sama. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang kaya. Tetapi tidak sombong dan rakus. Kita kaya supaya bisa membantu banyak orang. Benar? Kita kaya supaya sedekah kita banyak. Nah, kita berdoa bersama, semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang diberikan rezeki yang banyak dan mengantarkan kita menjadi seorang muslim yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, cukup sekian LHI berkisah sore ini. Semoga kita bisa meneladani dari kisah Abdurrahman bin Auf. Itu dari Ustadz Diki, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.